LMS itu yang belum masuk Tuti sama sudah ada kan? Tuti dan dia sudah ada. Iya, Laili. Oh iya, saya hadir, Bu. Iya, Risa, hari ini Risa kan, kemudian silakan mulai share aja. Tapi kemudian ini Tuti sama dia, tolong di LMS untuk minggu depan itu kan harus harus masukkan hasil kerjanya. Tapi itu kenapa di LMS belum ada? Padahal email UNJ-ACID-nya udah ada kan? Iya Bu, saya udah ada. Iya, saya memang belum ini untuk mata kuliah PMRI, nanti saya hari ini. Iya, tolong Dias dan Tuti ya. Iya, baik. Kemudian siapa tadi? Risa sama Wildan belum mengirim sama sekali untuk hari ini. Saya Jadi, sudah tolong ke di WhatsApp, Bu. Jadi semalam saya mau ngirim, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Semalam saya ke Ibu. Jadi tadinya semalam saya mau ngirim. Terus pas saya lihat di LMS-nya itu belum ada tempat untuk upload. Makanya saya agak Iya, terus baru pagi ini 8.12 ini. Ya, terus tadi saya udah mengirim ke WhatsApp itu masuk nggak ya, Bu? Atau saya kirim lagi di LMS ya, Bu, sebentar. Sudah ada. Udah, nanti aja. Yang penting sekarang sudah tampil dulu. Kalau Wildan, Ibu mohon maaf. Saya udah ngirim di LMS, Bu. Sudah kirim, oke. Hari ini siapa sih? Riza atau Nada? Risa, Bu. Itu ininya, skripsinya Nada Azahra. Nada Azahra? Iya, skripsinya punya Nada Azahra. Terus PowerPoint-nya yang bawa PPT-nya Riza. Iya, betul. PPT-nya Riza. Oke. Ya. Oke. PPT dari PMRI. PPT DR Risa ya. Oke, Ibu baru tag. Ya, oke. Ya, silakan mulai Risa. Bu, mohon maaf mau bertanya dulu. Untuk kehadiran di LMS belum bisa, Bu. Ini, Bu. Belum bisa juga? Iya, kehadiran di LMS saya dapat dari teman-teman dan saya juga coba sendiri, belum bisa, Bu. Kenapa? Maaf, tadi terputus. Untuk mengisi kehadiran di LMS belum bisa, Bu. Oke, ya, nanti saya kabari. Ibu kabari lagi ya, tolong. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, tapi kan Anda hanya bersepuluh ya, Ibu mudah sih sebenarnya melihatnya. Kalau yang banyak yang memang agak sulit. Ya, nanti Ibu akan akan kabari ke admin. Ya, silakan Risa mulai saja. Ya, sebentar Bu, saya buka dulu. Apakah PowerPoint-nya sudah terlihat, Bu? Sudah terlihat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini akan memaparkan skripsi
dari peneliti Nada Az-Zahra, skripsi UNJ tahun 2020, yang berjudul Design Research mengembangkan pembelajaran pemahaman konsep matematika siswa terhadap materi luas dan keliling segi 4 dengan pendekatan PMRI. Nah, sebentar ya, sebelum kita lanjut, Ibu komentari dulu. Kalau untuk ditampilkan ke tugas atau segala macam, Anda harus perhatikan juga dong di tampilan Anda. PMRI itu huruf besar semua. Kelas 7 itu VII-nya besar semua. Kemudian dan, di, dengan, itu malah nggak boleh huruf besar. Ini saya, iya Bu, maaf. Ini saya sebenarnya copy dari judul ininya sih. Iya, maaf ya Bu, saya kurang teliti di sini. Kalau walaupun di copy atau apapun, pada saat Anda mau tampil, Anda perhatikan bahwa Anda sebenarnya serius atau tidak. Nah, dari hanya melihat judul, ini judul saja tidak diperhatikan seperti ini. Oke, ini untuk peringatan yang lain, supaya kalau memang mau tampil, itu benar-benar memperhatikan sampai huruf besar, huruf kecil. Karena nanti pada saat Anda menulis tesis, itu untuk Anda perhatikan kata depan, awalan, dan seterusnya. Ya, yang lain kalau bisa tidak ada kesalahan lagi seperti ini. Oke, silakan lanjut, Risa. Iya, di sini nggak bisa di. Konteksnya di sini nada ini di sini konteksnya mengambil ada 3. Yang pertama ada fotosintesis, mengembangkan di sini fotosintesisnya itu nanti dia mengembangkan luas daun. Jadi karena tadi judulnya tentang materi luas dan keliling segi 4, konteks yang pertama yang diambil tentang fotosintesis, yang kedua tentang area sawah dengan bentuk tidak beraturan, yang ketiga kolam budidaya ikan dan taplak meja. Nah, di fotosintesis ini nanti berkaitan dengan luas permukaan daun yang ternyata bermanfaat membangun konsep luas bangun datar tidak beraturan. Terus habis itu di area sawah juga nanti di sini kalau di fotosintesisnya sendiri mungkin langsung ke sini aja ya Bu ya. Di pertemuan pertama ini kan pakai konteksnya fotosintesis. Nah, tujuannya itu untuk membangun konsep dasar siswa kembali terhadap konsep luas dengan membandingkan luas 2 buah bangun datar tak beraturan. Nah, jadi di konteks yang di pertemuan pertama ini nanti guru itu membagikan las. Nah, proses fotosintesisnya ini di sini ngambilnya dari daun. Jadi nanti ada 2 daun, dia membandingkan 2 daun. Jadi aktivitas pertamanya sebelum masuk ke daunnya itu sendiri, guru itu menunjukkan ilustrasinya mengenai fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Setelah itu guru mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi dari fotosintesisnya itu tadi nanti guru akan menggiring jawaban siswa itu kepada jawabannya nanti ke daun kayak gitu. Kalau di skripsinya itu ada percakapannya. Lalu selanjutnya guru menampilkan gambar 2 lembar daun dengan bentuk yang berbeda dan diberikan las untuk dikerjakan per kelompok. Nah, di sini las yang pertama ini saya hanya mengcrop bagian pertanyaannya. Jadi untuk sebelumnya di skripsi ini penelitiannya itu dibagi berkelompok-kelompok siswa itu, jadi mengerjakannya berkelompok, mengerjakan semua lasnya kegiatan dari awal sampai akhir. Ini lasnya yang pertama jadi disuruh melihat gambar ini. Jadi instruksinya itu asumsikan asumsikan kedua daun mendapat cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Petunjuknya semakin besar ukuran daun, maka sinar matahari yang didapat semakin banyak. Nah, nanti di sini yang ditanya adalah tentukan daun mana yang mendapat sinar matahari yang lebih banyak. Jelaskan bagaimana kamu menyelesaikannya. Jadi tadi dari awalnya fotosintesis, terus guru menanyakan beberapa pertanyaan yang akhirnya mendapatkan anak-anak, oh ya Bu, fotosintesis itu proses terbesarnya itu ada di daun kayak gitu. Nah, baru guru itu menampilkan daunnya itu sendiri. Jadi ada 2 buah daun dan nanti gurunya itu bertanya dari 2 daun ini mana cahaya matahari yang paling banyak terkena kayak gitu. Guru menyuruh siswa untuk membandingkan kedua daun ini. Nah, lanjutan aktivitas pertama yang tadi, siswa dapat
membandingkan dengan menumpukan kedua daun. Jadi ada siswa yang menumpukan kedua daun, selain dengan menumpukan kedua daun juga ada siswa yang memotong bagian daun terlebih dahulu dan menempelkannya kembali mengikuti pola daun yang lain, sehingga perbedaannya terlihat jelas. Nah, di sini ada gambar, ini adalah gambar daun yang kedua. Ini kan tadi daun yang pertama yang bentuknya seperti ini nih. Jadi daun yang A ini, daun yang B-nya kan tadi berbentuknya yang ini nih, menjari. Daun yang B-nya, kalau untuk beberapa siswa ada daun B-nya itu dipotong-potong mengikuti pola daun A gitu. Nanti di sini ada sisa-sisanya nih. Di sini ada sisa yang tidak terkena. Jadi hasil dari gunting-guntingan si daun B yang ditempel ke A itu dia ternyata masih ada sisa di sini. Nah, ini cara pertama tadi siswa menggunting dan menempelkan daun B mengikuti pola daun A. Nah, ada cara yang kedua. Cara yang kedua di sini siswa itu hanya menempelkan daun A dan daun B menjadi satu. Ini hasil kerja siswa. Caranya menempelkan kedua daun tersebut. Yang pertama lalu menyamakan kedua daun tersebut. Yang ketiga setelah itu potong bagian-bagian daun B sesuai dengan ukuran daun A. Yang keempat setelah itu kita dapat mengetahui yang mana yang lebih luas dan yang mana yang lebih kecil. Kesimpulan, jadi ukuran yang lebih lebar dan luas adalah daun A jika dibandingkan dengan daun B. Seperti itu. Ini kalau untuk jawaban kedua. Nah, gambarnya itu seperti, maaf Bu. Jawabannya seperti ini. Jadi untuk siswa yang hanya menempelkan daun A dengan daun B, ini tadi lanjutan jawaban yang ini. Nah, ini daun yang lebih banyak mendapatkan sinar matahari, daun A. Jelaskan dengan cara menumpukan daun A dengan daun B sehingga yang terlihat di permukaan daun A lebih luas dari daun B. Kalau untuk siswa yang ini sih memang dia penjelasannya sangat jelas. Tapi kalau misalnya dilihat di sini masih ada bagian-bagian yang tidak terkena kan ya. Ini masih keluar si salah satu daunnya kayak gitu. Sedangkan kalau tadi gambar yang ini, kalau gambar ini gambar siswa yang menempelkan. Jadi yang tadi daun B-nya digunting-gunting terus ditempelkan mengikuti pola daun A, ternyata di sini masih ada space-space yang kosong gitu. Maka dari sini untuk siswa yang menjawab seperti ini juga menjawab pola daun A itu lebih luas dibandingkan dengan daun B. Terlihat dari tadi daun B setelah dipotong-potong ke daun A ditempel ternyata masih ada sisa. Kalau yang ini jawabannya juga sama tapi dia kurang tepat karena belum ada di sininya belum jelas karena di sininya masih ada space yang kosong-kosong gitu. Nah, di sini pertemuan kedua konteksnya itu dua buah sawah milik warga dengan bentuk tidak beraturan yang berbeda. Terus tujuan aktivitas di sini siswa memahami konsep dari keliling serta dapat menghitung keliling dari masing-masing sawah yang berbentuk tidak beraturan. Aktivitasnya di sini guru membagikan ke tiap kelompok kelas 2 ini untuk pertemuan kedua tali kur, terus dikasih gunting juga, dikasih selotip serta karton berwarna yang akan digunakan dalam pembelajaran. Nah, ini las 2-nya, isi dari las 2-nya. Jadi dikasih gambar sawah. Ini dikasih tahu ini punya Pak Slamet, ini punya Pak Joko. Yang ditanya itu padi yang ditanam di sawah milik Pak Slamet dan Pak Joko mulai terlihat. Keduanya pun ingin memberi pembatas pada tepi sawah masing-masing dengan menggunakan tali dari kain agar mudah dibedakan dengan sawah milik orang lain. Jika harga 1 meter tali kain adalah 3.000, maka siapa yang mengeluarkan biaya lebih banyak untuk membeli tali kain tersebut? Catatannya skala gambarnya 1:10.000. Lanjutan dari aktivitas yang tadi, setelah melihat gambar sawah, guru dan siswa melakukan diskusi bagaimana cara menentukan biaya lebih besar untuk membeli kain antara sawah Pak Joko dan Pak Slamet. Selanjutnya melakukan diskusi dilihat dari las dan dari alat-alat yang diberikan guru ke masing-masing kelompok. Guru dan siswa sepakat untuk memodelkan sawah dengan karton dan kain dengan tali kur. Jadi kan tadi ini ada gambar. Ini yang dicari itu adalah mau nyari kain untuk membatas pinggirannya ini nih punya Pak Slamet
Pak Joko, terus tadi di awal udah dikasih tali kur sama karton. Nah, dari diskusi, jadi kalau deskripsinya itu ada percakapan-percakapan dulu, diskusi antara guru dengan siswa sebelum akhirnya dia di sini sepakat antara guru dengan siswa sepakat untuk memodelkan sawahnya dengan karton dan kainnya dengan tali kur. Lalu yang tahap berikutnya, guru mengingatkan kembali kepada masing-masing kelompok untuk mengubahnya panjang tali yang didapat sesuai dengan skala yang terdapat pada las sebelum menghitung pengeluarannya. Nah, ini yang warna biru di sini adalah kartonnya. Ini adalah kartonnya itu diubah bentuk seperti sawah milik Pak Joko dan milik Pak Slamet, seperti itu. Terus untuk menghitung, karena menghitung kain nanti yang akan mengelilingi sawah, jadi kainnya ini nanti dihitung menggunakan, diilustrasikan menggunakan tali. Kalau tadi kartonnya sawah, kalau kainnya itu nanti pakainya tali kur. Nih, tali kurnya dibentuk mengikuti pola dari sawahnya. Dan di sini ditempel supaya tidak, jadi setelah dibikin seperti ini, habis itu nanti diukur panjang talinya, jadi dilepas lagi dari pola ininya, dari pola sawahnya, terus diukur panjang talinya berapa antara pola sawah Pak Slamet sama pola sawah Pak Joko. Nah, untuk pola sawah milik Pak Slamet, kelompok 2 mendapatkan hasil panjang tali sebesar 19 cm. Sementara untuk pola sawah milik Pak Joko itu didapatkan panjang tali yaitu 10 cm. Ini jawaban kelompok SP2, SP itu subjek penelitian. Jawaban kelompok SP2 terkait dengan pertanyaan pada las yang tadi, dicari kain untuk membatasi sawah. Nah, di sini jawaban siswanya ini diubah dulu skalanya, lalu dihitung biayanya. Untuk yang punya Pak Slamet dapat 5.700.000, untuk yang punya Pak Joko dapat 3 juta. Jadi menurut kelompok SP2 di sini jadi yang paling banyak mengeluarkan biaya untuk membeli tali kain adalah Pak Slamet gitu. Ini. Nah, terus ini ada jawaban yang kedua, hasil pengukuran yang kelompok SP3 berbeda dengan kelompok lainnya, di mana mereka mendapati bahwa panjang tali yang mengelilingi pola sawah Pak Joko lebih panjang dari pola sawah Pak Slamet. Kalau tadi di kelompok SP2 Pak Slamet 19, Pak Joko 10, kalau di SP3 Pak Slametnya 18, Pak Jokonya 20, kayak gitu. Jadi kalau yang SP2 Pak Slametnya lebih panjang ininya, talinya daripada talinya Pak Joko gitu ya. Tapi kalau yang di SP3 ini ternyata punya Pak Jokonya lebih panjang benangnya daripada benang milik polanya Pak Slamet. Di sini perhitungannya sama juga, diganti dulu ke, kalau ini dia dikali 10.000 dulu, terus diganti ke skalanya diganti dulu, lalu baru dicari biayanya. Biaya yang dikeluarkan Pak Slamet di sini 5.400.000, kalau Pak Joko 6 juta. Kalau yang tadi kan yang Pak Slametnya lebih banyak ya, 5.700.000, Pak Jokonya cuma 3 juta gitu. Jadi bedanya agak lumayan. Nah, ini ada jawaban lain dari kelompok SP4, yaitu kalau punya Pak Slametnya 20, kalau punya Pak Jokonya 19. Pas Slametnya 20, Pak Jokonya 19. Cara nyarinya juga sama, diubah dulu skalanya, baru dicari biayanya, ketutupannya. Jadi didapat di sini biaya yang dikeluarkan Pak Slamet itu 6 juta, sedangkan Pak Joko itu 5.700.000. Jadi berbeda juga jawabannya dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ini Pak Slamet 5.400.000, Pak Joko 6 juta. Kalau di sini Pak Slamet 6 juta, Pak Jokonya 5.700.000. Jadi dari hasil jawaban yang berbeda-beda ini berarti dapat dilihat kalau gambarnya berbeda, mungkin ada kesalahan dari gambarnya. Kan kalau misalnya, kalau tadi tuh jadi dari lasnya ini
tadi ya. Lasnya ini, terus kartonnya itu kan digambarnya mengikuti pola ini nih. Nah, mungkin ada siswa yang menggambarnya itu kurang tepat sehingga nanti panjangnya beda-beda, atau mungkin juga gambarnya sudah tepat tapi dia mengukur talinya kurang tepat gitu. Entah terlalu kendor atau terlalu, ya kan kalau terlalu kendor kan tidak mengikuti pola, itu akan mengubah hasil juga. Jadi makanya di sini jawabannya berbeda-beda. Nah, tapi untuk konteks yang didapat kan tadi di sini mau mencari keliling ya, untuk mencari keliling dari sebuah sawah, karena tadi di sini tujuannya untuk memahami konsep dari keliling serta menghitung keliling dari masing-masing sawah yang berbentuk tidak beraturan. Ini sudah mencapai tujuan tapi hasilnya berbeda-beda karena itu tadi mungkin kesalahan pada penggambaran pembuatan pola atau pada pengukuran talinya. Nah, pertemuan ketiga di sini konteksnya menggunakan kolam ikan lele. Tujuan aktivitas di sini menentukan luas jajar genjang dan trapesium dengan membentuk kembali bangun datar tersebut dan mendapatkan rumus luas jajar genjang dan trapesium. Aktivitasnya di sini yang pertama guru membagikan las dulu serta kertas kotak-kotak, selotip, dan pensil warna. Lalu setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa mulai mengerjakan sesuai dengan instruksi yang telah diberikan oleh guru. Jadi sebenarnya karena di aktivitas kedua ini hampir sama dengan aktivitas kedua, cuman kalau aktivitas ketiga ini atau pertemuan ketiga ini dia menggunakan kertas kotak-kotak. Kalau misalnya yang sebelumnya menggunakan kertas karton untuk menggambar polanya, kalau ini menggunakan kertas kotak-kotak. Lalu yang tahap berikutnya, tiap anggota kelompok mulai membagi tugas untuk menyelesaikan masalah. Di sini las ketiganya, ini ada gambar, terus diketahui Pak Budi memiliki sebidang tanah dengan ukuran panjang 16 meter dan 11 meter dan lebar 11 meter. Di tengah-tengah tanah tersebut terdapat 4 kolam ikan lele. Jadi ini kolam ikan lele nih yang berbentuk jajar genjang dengan panjang sisinya masing-masing 5 meter. Di dalam kotak tersebut akan ditebar benih ikan lele sebanyak 300 ekor per meter persegi. Pak Budi ingin merapihkan bentuk kolam ikannya menjadi persegi panjang berukuran 5 kali 4 meter. Misalkan semua benih ikan tumbuh dengan baik sampai masa panen, kolam dengan bentuk manakah yang lebih banyak menghasilkan ikan? Ini isi lasnya. Nah, terus di bawahnya juga ada keterangan gambar, ini masih di lasnya, gambar pola kolam ikan pada kertas kotak-kotak, lalu asir atau warnailah bagian kotak satuan yang utuh, lalu pindahkan kotak satuan dengan bentuk yang tidak utuh agar menjadi utuh sempurna. Ini kelanjutannya dari isi lasnya. Ini jawaban dari las yang ketiga kelompok SP5. Di sini dapat dilihat nih, jadi ini dia gambar kotak dulu nih dia. Kalau dia di sini gambar kotak dulu, terus habis itu karena tadi bentuknya jajar genjang, jadi dia bikin seperti ini gitu. Nah, di sini ditulis 4 kotak satuan penuhnya ada 14, kotak satuan tidak penuhnya ada 12. Lalu kotak gabungannya ada 4. Jawaban kelanjutannya dari aktivitas pemindahan yang dilakukan, hal yang ditemukan alas pada bangun datar jajar genjang sama dengan panjang persegi panjang. Lalu tingginya pada bangun datar jajar genjang sama dengan lebar persegi panjang. Terus jadi didapatkan luas dari jajar genjang adalah 5 meter dikali 4 meter sama dengan 20 meter persegi. Luas persegi panjangnya juga sama 5 meter kali 4 meter sama dengan 20 meter persegi. Nah, karena alas jajar genjangnya merupakan panjang dari persegi panjang dan tinggi jajar genjangnya merupakan lebar dari persegi panjang, maka luas jajar genjang sama dengan luas persegi panjang. Di jumlah ikan, jadi jumlah ikan di kolam berbentuk jajar genjang, kalau tadi 1 meternya itu 300, berarti kalau ada 20 meter persegi, itu 20 dikali 300 benih ikan. Jadi bisa menampung 6.000 benih ikan.
Nah, jumlah ikan di dalam kolam bentuk persegi panjang juga sama, dia 6.000. Kesimpulannya, kolam ikan berbentuk jajar genjang sama besar dengan kolam ikan berbentuk persegi panjang. Nah, langkah selanjutnya di las berikutnya itu ada dilanjutkan dengan aktivitas yang kedua, itu menggunakan konteks taplak meja untuk mempelajari mengenai luas trapesium. Nah, ini gambar di samping ini merupakan penyelesaian las 3 oleh kelompok SP1. Ini 2 kotak untuk 1 meter ditulisnya. Terus dia digabung dari satu trapesium ini digabung jadi bentuknya jajar genjang. Nah, di sini ditulis kesimpulannya panjang jajar genjangnya itu adalah sisi atas ditambah bawah trapesium. Jadi tinggi jajar genjangnya sama dengan tinggi trapesium. Terus untuk 2 kali luas trapesium nilainya sama dengan luas jajar genjang. Berarti luas trapesium itu bisa didapat kalau luas jajar genjang tadi alas kali tinggi, kalau luas trapesium jadinya alas kali tinggi dibagi 2. Dengan alasnya itu adalah sisi atas tambah sisi bawah dikali tinggi dibagi 2. Jadi taplak meja yang berbentuk trapesium yang Ibu hasilkan itu berjumlah 2. Ini jawaban dari las ketiga pertemuan 3 kelompok SP1. Nah, selanjutnya di sini ada model. Model di sini menggunakan penggunaan model memiliki fungsi sebagai jembatan dari pengetahuan tingkat konkret menuju pengetahuan tingkat formal. Siswa memecahkan masalah dengan terlebih dahulu membuat model matematika, bikin tabel, grafik, gambar, dan bersamaan. Tapi kalau di skripsi ini lebih ke gambarnya dan persamaannya. Lalu yang ketiga, model situasi masalahnya. Di sini berbagai pengalaman atau ide mendiskusikan pola yang dibentuk saat itu, serta berupaya membuat dugaan. Nah, siswa di sini siswa diminta untuk contoh dari model yang digunakan skripsi ini adalah tadi siswa dari gambar, terus siswa diminta untuk membuatkan modelnya. Kalau tadi yang pertama daun itu dia berarti modelnya ditempel-tempel, tadi daun yang B ditempel ke yang A. Kalau model yang kedua itu ada sawah. Nah, sawahnya itu dia dari gambar sawahnya itu dibentuk ulang menggunakan karton, terus habis itu dicari kelilingnya menggunakan tali kur. Nah, ini contoh dari percakapan untuk membuat model. Jadi setiap pertemuan itu pasti ada percakapan antara guru dengan siswa yang nanti hasilnya itu mencapai, oh kalau ini contohnya, kalau misalnya tadi kayak sawah, oh kalau mau nyari kain untuk mengelilingi sawah itu bisa pakai kartonnya itu dibikin sesuai dengan pola sawahnya, terus dihitung menggunakan tali kur seperti itu. Ini contoh dari percakapan membuat modelnya. Nah, dari diskusi yang terjadi antara guru dan siswa sepakat untuk memodelkan sawah dan kain dalam karton dan tali kur untuk menghitung keliling sawah tak beraturan, serta menentukan di antara Pak Joko dan Pak Slamet siapa yang mengeluarkan biaya yang besar untuk membatasi sawah mereka menggunakan kain. Jadi sebelum tadi mendapatkan itu kesepakatan kalau sawah pakai karton, kalau kainnya pakai tali kur, ini sebelumnya ada kegiatan diskusi seperti ini, percakapan antara siswa dengan guru. Berikutnya di sini ada kontribusi siswa. Yang pertama, siswa memiliki kebebasan untuk mengembangkan strategi pemecahan masalah sehingga diharapkan akan memperoleh strategi yang bervariasi. Nah, hasil dan kontribusi siswa selanjutnya digunakan untuk landasan pengembangan konsep matematika. Di penelitian ini terdapat 6 SP atau subjek penelitian, di mana masing-masing subjek memiliki kriteria yang berbeda-beda. Lalu yang berikutnya dari masing-masing SP yang diamati di dalam kelompok sangat berkontribusi menyumbangkan pendapat atau idenya. Nah, ini dapat dilihat dari
banyaknya percakapan atau diskusi yang dilakukan antara guru dengan siswa. Di situ banyak SP atau subjek penelitian yang ikut berpartisipasi di dalam diskusinya itu. Jadi mereka berperan aktif dalam kelas. Nah, berikutnya di sini ada interaktivitas. Interaktivitas ini membantu siswa berperan secara aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep matematika selama pembelajaran. Yang kedua, siswa mengkomunikasikan hasil diskusi dan gagasan mereka ketika proses diskusi berlangsung, baik dalam diskusi kelompok maupun diskusi kelas. Lalu siswa mengungkapkan pendapatnya sendiri, menanyakan pendapat teman sekelompok, atau mengoreksi jawaban atau kesalahan temannya pada saat penyelesaian las yang diberikan guru. Lalu yang terakhir, siswa mendiskusikan penyelesaian masalah dalam diskusi kelas. Keterkaitannya di sini antara lain ini ada keterkaitan antara luas jajar genjang dan trapesium, lalu keterkaitan antara materi luas dan keliling bangun datar dengan materi matematika lain seperti operasi aljabar dikaitkan dengan baik dalam pembelajaran. Nah, di sini ada tabel berisi keterkaitan pendekatan PMRI dengan kemampuan pemahaman konsep matematika. Penerapan RME-nya ini dan indikator kemampuan pemahaman konsep matematikanya adalah menyatakan ulang sebuah konsep, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Terus prinsip penerapan RME-nya didaktikal fenomenologi, ini indikator kemampuan pemahaman konsep matematikanya, mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu, memberikan contoh dan bukan contoh dari konsep. Terus prinsip penerapan RME yang ketiga itu ada self-development model, yang indikatornya itu adalah mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari konsep. Nah, berikutnya ada HLB atau hipotesis lintasan belajar. Di sini dalam merancang kegiatan pembelajaran di kelas untuk suatu topik tertentu, guru harus mempunyai dugaan atau hipotesis dan mampu mempertimbangkan reaksi siswa untuk setiap tahap dari lintasan belajar terhadap tujuan belajar yang dilaksanakan. Guru dapat memilih aktivitas pembelajaran yang sesuai sebagai dasar untuk merangsang siswa berpikir dan bertindak ketika mengkonstruksikan matematika tersebut. Jadi kalau di skripsi ini masing-masing pertemuan itu dibuat HLB-nya, dan HLB-nya sebenarnya cukup, kalau menurut saya sangat rinci ya, karena agak banyak. Nah, ini saya ringkas. Jadi untuk HLB pertemuan pertama itu kan dia memahami konsep dasar dan menghitung luas suatu bangun datar tak beraturan. Aktivitas yang pertamanya memahami konsep luas bangun datar tak beraturan. Nah, di sini guru menunjukkan ilustrasi mengenai fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Setelah itu, guru dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan fotosintesis dan mengarahkan jawaban siswa untuk menjawab daun. Lalu, tahap berikutnya setelah siswa menjawab dengan benar, selanjutnya guru menyampaikan gambar dua lembar daun dua lembar daun dengan bentuk yang berbeda. Selanjutnya guru melanjutkan pernyataan dari dua gambar daun, manakah yang lebih banyak terkena sinar matahari. Setelah itu dilakukan diskusi antara guru dengan siswa dan perkelompoknya. Lalu dilanjutkan siswa diberilah satu kepada setiap kelompok. Kemudian guru membimbing siswa agar mereka dapat mengetahui daun mana yang mendapat sinar matahari lebih banyak. Tahap berikutnya siswa dapat membandingkan dengan menumpuk kedua daun tersebut, atau bisa juga selain itu ada juga siswa yang memotong bagian daun yang berlebih dan menempelkannya kembali mengikuti pola daun yang lain sehingga perbedaannya terlihat lebih jelas. Di aktivitas yang kedua, di sini menghitung luas bangun datar tak beraturan. Nah, jadi kalau di HLB-nya itu sebenarnya di pertemuan pertama itu ada aktivitas kedua. Jadi selain dari si tumbuhan itu tadi, tumbuhan daun yang dicari
kena sinar yang paling banyak yang mana gitu ya, membandingkan 2 buah daun. Sebenarnya di HLB itu ada aktivitas kedua, yaitu menghitung luas bangun datar tak beraturan. Nah, di sini guru menampilkan beberapa gambar sawah yang mana merupakan tempat padi ditanam. Kemudian guru membagikan las baru kepada tiap siswa. Di las tersebut ditunjukkan ilustrasi petak sawah tak beraturan. Lalu yang kedua, tahap berikutnya pada las terdapat gambar sawah, salah satunya milik Pak Joko dan Pak Selamet. Dari kedua sawah tersebut, guru bertanya sawah siapa yang menghasilkan padi lebih banyak. Terus karena berkaitan dengan luas. Terus tahap berikutnya guru yang mengatakan kepada siswa untuk menggunakan buku kotak-kotak kecil yang sebelumnya sudah disiapkan. Tahap berikutnya siswa diperbolehkan menggunting pola sawah, kemudian menyalinnya pada lembaran buku kotak-kotak. Setelah siswa menyalin pola sawah, siswa dapat menghitung jumlah kotak-kotak sempurna dan tidak sempurna. Terus tadi setelah digunting, terus habis itu ditempel ke kertas kotak-kotak, terus dibikin polanya, tadi dihitung kotak-kotak yang penuh yang mana, yang tidak yang mana. Nah, nanti siswa menggunting pola tersebut, menempelkannya pada karton berbentuk persegi panjang berukuran 30 kali 40. Terus tadi dengan menggunakan, nah kalau yang ini kan tadi menghitung luas, lalu menghitung tahap berikutnya di sini dengan bantuan benang jahit. Jadi harusnya tadi sebelum, kalau tadi kan yang dijelasin di awal itu diambil dari bab 4. Nah, itu dia tidak ada untuk mencari luas dari sawahnya. Jadi langsung menghitung tali atau menghitung kain untuk mengelilingi sawah kayak gitu. Jadi ada miss antara HLB dengan penerapannya, kalau yang saya baca seperti itu di skripsinya. Terus ini kalau HLB yang kedua, jadi yang kelilingnya itu masuk juga ke pertemuan kedua. Lalu nanti di sini di pertemuan ketiga, HLB yang pertemuan ketiga, di sini siswa menggambar bentuk jajar genjang seperti yang terdapat di las, lalu dikasih buku kotak-kotak. Nanti setelah itu siswa dapat menyalin bentuk jajar genjang bentuk persegi panjang hasil dari pemindahan kotak satuan yang dilakukan sebelumnya pada karton dan menguntingnya. Lalu karton dengan bentuk jajar genjang dan persegi panjang yang dihasilkan dapat ditempelkan pada las. Dari aktivitas reshaping ini, siswa menemukan bahwa alas pada jajar genjang sama dengan panjang pada persegi panjang, kemudian tinggi pada jajar genjang sama dengan lebar dari persegi panjang. Dan yang terakhir, dari kegiatan tersebut didapat bahwa luas jajar genjang sama dengan luas persegi panjang. Nah, di sini ada analisis retrospektif. Analisis retrospektifnya di sini berdasarkan analisis retrospektif percobaan mengajar, lintasan belajar yang disusun dengan menggunakan pendekatan PMRI terbukti dapat mengembangkan pemahaman konsep siswa pada materi luas jajar genjang. Lalu hampir semua rangkaian pembelajaran berjalan sesuai dengan hipotesis lintasan belajar. Peneliti dapat mengarahkan jawaban siswa menggunakan prediksi di awal dan mencapai tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, kenapa di sini saya menyebutkan hampir? Karena di sini ada yang di HLB itu tidak masuk ke dalam proses pembelajaran yang mencari luas sawah. Nah, terdapat sedikit kekurangan, yaitu salah satu HLB tidak terlaksana pada saat pelaksanaan di dalam kelas, yaitu pertemuan pertama tidak ada aktivitas kedua, hanya aktivitas pertama saja, seperti itu. Kesimpulannya, konteks yang digunakan sebagai karakteristik pertama pendekatan PMRI adalah masalah realistik yang dapat dibayangkan oleh siswa. Lalu konteks yang digunakan dalam pembelajaran juga berperan dalam mengasah kemampuan pemahaman konsep seperti mengklasifikasi objek berdasarkan sifat-sifat tertentu, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup satu konsep, dan memberikan contoh serta bukan contoh dari suatu konsep. Lalu kesimpulan yang terakhir, siswa dapat melakukan eksplorasi secara langsung dengan berbantuan model dalam menyelesaikan permasalahan.
Itu presentasi dari saya terkait dengan skripsi, pembahasan skripsi dari Nada Az-Zahra terkait dengan mengembangkan pembelajaran pemahaman konsep matematika siswa terhadap materi luas dan keliling segi empat dengan pendekatan PMRI. Begitu saja Bu Pin. Dengan di juga dikecilin itu. Oh iya. Kalian perbaiki. Di itu harus kecil, dengan harus kecil. Iya. 7 harus besar. Ya, yang lain sekalian memperhatikan. Oke, Ibu sudah perhatikan karena ini Nada Az-Zahra, Ibu ya yang membimbing. Ibu masih ingat? Iya. Ada beberapa sebenarnya yang Ibu mau tanyakan, tapi Ibu persilahkan dulu teman-teman ada yang mau bertanya atau tidak ini, supaya terlatih. Bu, sebenarnya sebelumnya saya mohon maaf. Jadi sebenarnya kalau yang saya baca itu di skripsi ada 4 pertemuan. Tapi kalau saya masukin semua nanti jadi banyak banget slide-nya gitu. Jadi saya ngambilnya 3 pertemuan aja. Terus ya itu tadi. Ibu mau nanya, Bu? Sudah? Ya, Bu. Itu? Hanya itu yang Bu. mau disampaikan? Oke. Yoga, silakan bertanya. Iya, Bu. Maaf, Ibu. Ya, silakan Yoga. Tadi kan dari materi luas dan keliling ini kan banyak caranya ya, Bu ya. Nah, berdasarkan kalau yang tadi saya simak, yang pertama itu kan menggunakan pemahaman tentang fotosintesis itu sendiri. Nah, kalau di tingkat SMP yang saya pahami juga kan mungkin ada pembelajaran siswanya itu untuk materi fotosintesis adanya di kelas 8 ya Bu ya. Nah, jadi mungkin beberapa anak juga kurang menangkap tentang apa sih fotosintesis itu sendiri. Nah, terus kayak tadi di materi yang mengukur luas sawah tadi itu juga saya nyimak ada yang berkaitan dengan perbandingan. Nah, perbandingan itu sendiri dia adanya di kelas 8, Bu. Nah, jadi kalau kayak gimana ya, Bu? Saya kayak nangkepnya itu mungkin ada kendala gitu, Bu. Kayak materinya itu mereka belum diajarkan kembali di SMP. Kayak gitu sih, Bu. Ibu suaranya masih di mute, Bu. Silakan Risa yang jawab dulu. Ini Risa yang sedang presentasi. Kayak izin menanggapi ya Bu. Sebelumnya di sini fotosintesis kayaknya di SD juga udah belajar deh Pak matematika di IPA. Ya. Kalau fotosintesis itu pembuatannya di daun. Jadi di sini konsep yang mau dipakai emang di sini penulisannya konteksnya fotosintesis. Tapi fotosintesisnya ini lebih ke daunnya. Jadi kita mau menekankan nanti si peneliti ini tuh mau ngasih tahu intinya nanti mau ngambilnya ke daun gitu. Tapi sebelum ke daun si siswa itu diarahkan dulu dari fotosintesis. Ini ada beberapa percakapannya. Mungkin saya bisa tampilin ya Bu. Percakapan dari biar lebih jelas. Sebenarnya awalnya saya juga agak bingung kok fotosintesis buat matematika gitu. Tapi ternyata setelah dibaca-baca lagi, oh ini dia ada pertanyaan-pertanyaannya dan pertanyaan-pertanyaan itu dari guru yang awal menggiring untuk siswa itu menjawab nanti akan menjawabnya daun gitu. Jadi nah nanti yang dipakai itu adalah si daunnya itu. Sebentar ya Bu. Halaman berapa ya? Ini HLB-nya juga kalau dilihat ini agak lumayan banyak HLB-nya. Saya juga sebenarnya awalnya agak bingung untuk meng-cut-cut-nya karena benar-benar lengkap. Ini HLB-nya dari sini. Nah, sampai ada tujuan pembelajaran juga, ada alat-alatnya, ada deskripsi rencana. Jadi ini awalnya guru menanyakan apa yang kalian ketahui tentang luas bangun datar. Ini kalau di HLB-nya ya. Terus ada apa ada yang tahu ilustrasi tentang apa ini gitu. Jadi guru itu ngasih tahu ilustrasi, ngasih mungkin video atau foto di sini juga nggak dijelasin sih, cuman guru menunjukkan ilustrasi mengenai fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Lalu guru menanyakan apakah ada yang tahu ilustrasi tentang ini gitu kan. Lalu murid menjawab fotosintesis Bu gitu. Terus nanti gurunya menjawab iya benar. Nah nanti sampai
Terus fotosintesis buat apa? Untuk memproduksi makanan gitu. Ada di mana memproduksi makanan? Ada di daun gitu. Ini harapannya yang ada di HLB. Tapi di ini juga ada, sebentar. Saya cari dulu. Ini agak banyak soalnya. Nah, yang ini sebelum ke sini, ini udah jawabannya. Ini aktivitas pada saat menggunting-gunting dan menempel nih ya daunnya. Nah, ini percakapan antara guru dengan siswa yang hasilnya yang awalnya nanyainnya tentang jawabannya fotosintesis benar. Terus guru nanya lagi bagian tumbuhan mana yang bantu dalam proses fotosintesis, jawabannya sama dengan yang di HLB tadi ya. Jawabannya daunnya Bu gitu. Benar. Nah, dari situ baru nanti guru menampilkan dua buah daun nih. Dari dua daun ini kira-kira mana yang lebih banyak terkena sinar matahari, seperti itu. Gitu sih. Jadi kalau fotosintesis sendiri sebenarnya kayaknya udah ada ya di materi SMP, SD, IPA kelas berapa sih juga agak lupa, tapi seingat saya itu udah dipelajarin tentang fotosintesis sendiri gitu. Kalau daun itu untuk membuat makanan untuk tumbuhan gitu. Gitu saja Bu, jawaban dari saya. Ya, mungkin sekarang Ibu juga baru terpikir ya, menurut kalian daun manakah yang mendapat sinar matahari lebih banyak, begitu kan? Ya, oke. Nah, kata lebih banyak itu mungkin nanti harus ada pertanyaan lagi di bawahnya. Lebih banyak itu sebenarnya karena apanya? Sebenarnya mestinya itu ya. Baru kalau anak berpikir tentang bergantung dari luasan daun yang ada itu ya. Tidak ada pertanyaan itu lanjutan ya? Sebentar Bu, saya lihat di lampirannya dulu. Kayaknya ada deh Bu. Karena dihubungkan antara berapa banyak yang diserap, berapa tadi apa? Nih, ini lastnya Bu. Iya. Nih, tentukan daun mana yang mendapat sinar lebih banyak. Jelaskan bagaimana kamu menyelesaikannya. Seperti ini aja lastnya Bu. Ya. Nah, jadi anak itu harus mengasosiasikan atau merelasikan ya antara mendapat sinar matahari yang lebih banyak dengan luasan daun. Dijawab oleh siswa tidak luasan daunnya. Sepertinya iya kan, dia akan ke luasan daun. Iya, Ya, seperti sudah itu. dapat. Jadi memang luasan daun dikenalkan lebih dulu daripada keliling ya. Jadi keliling bidang lebih belakang daripada luasan. Sementara kalau yang di buku-buku itu pasti diajarkan keliling dulu baru luas begitu. Tapi ternyata untuk mengenalkan ke anak, ke siswa itu memang luasan dulu. Jadi ini memang tahapannya PMRI kadang-kadang berbeda dengan yang ada di buku. Oke, untuk tadi Yoga mengatakan perbandingan yang mana ya? Sepertinya perbandingan yang harga tadi Bu, harga dia magerin pakai kain itu tadi. Nah, yang ini ya Pak. Iya. Oh, itu skala. Iya, di skalanya Bu. Masukkan kan dia di materinya perbandingan. Walaupun di SD memang sudah di SD sudah ada. Iya, SD Bu. kan di peta-peta aja udah ada. Iya, cuma membandingkan kayak, maksud saya kayak mengkaitkan di materi SMP gitu Bu. Jadi kalau emang di SD-nya juga udah ada di basicnya. Ya, memang tidak harus dikaitkan dengan SMP, tetapi sesuatu yang sudah dia sudah ketahui, ya dia bisa dapat begitu. Jangankan sampai harus materi di SMP yang kemarin jadi contoh bahwa anak SD itu belajar kelas 1 itu bilangannya cuma 1 sampai 50 yang di jumlah kali baginya, tetapi kalau di luar dia udah belajarnya pakai uang 100.000 bahkan. Nah, itu tidak lagi seperti itu. Terkaitnya itu keterkaitan bukan hanya materi SMP dengan SMP, tapi keterkaitan secara PMRI dikatakan adalah kegiatan manusia. Maka keseluruhan kegiatan yang sudah pernah dia pelajari gitu. Oke, kalau menurut saya ini keterkaitan perbandingan dengan fotosintesisnya cukup tadi ya. Tadi yang hanya terpikir bahwa pada waktu dulu membimbing, apakah terpikir ada pertanyaan yang mengatakan bahwa kalau diserap oleh lebih banyak mana matahari, itu nanti hubungannya dengan luasan permukaan
daun. Nah, itu apakah itu ada, tapi baru terpikir sekarang. Jadi mungkin mahasiswanya kalau tidak menulis juga tidak apa-apa. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak, Ibu mau bertanya saja, ingin mengoreksi, bukan mengoreksi, ingin bertanya pada saat tadi Pak Slamet dan Pak Joko dihitung oleh dua anak yang berbeda. Ada yang 600.000, ada yang 6 juta, ada yang 4.800.000, ada yang segini dan segini gitu ya. Iya. Itu bagaimana reaksi guru ya? Nah, di Dengan sini jawaban yang beda itu. kalau dari guru sih bilang walaupun jawabannya beda-beda, tapi yang penting karena di sini menanamkan konsepnya ya Bu. Jadi guru tidak mempermasalahkan hasil yang berbeda-beda. Jadi karena yang dilihat itu adalah si konsepnya, anak-anak udah paham belum sih kalau mau nyari kain yang untuk membatasi sawahnya itu bisa menggunakan ini. Pakainya caranya mencari kelilingnya dengan menggunakan tali kur. Seperti itu sih Bu kalau di sini. Ya, terus kemudian perbedaan antara yang satu lebih dari kurang dari, ternyata yang satu terbalik. Terbalik secara konsep ya. Bukan terbalik secara konsep. Terbalik secara hasil perhitungan ya, hasil perhitungan itu bagaimana di analisis retrospektifnya. Guru menganalisanya bagaimana? Terbaca tidak oleh Anda? Kalau di saya sih bacanya tadi karena perhitungannya mungkin dari perhitungannya kurang tepat nih, karena ketidaktelitian, mungkin dari apa namanya, ya itu tadi karena kan dia mengikuti pola ya Bu ya. Mungkin pada saat menempel-nempelkannya tuh kan si talinya ditempelin ke karton terus ditempelin ke isolasi dulu biar nggak lari-lari kemana-mana gitu kan ya. Nah mungkin pada saat proses seperti itu ada anak yang mungkin keluar dari pola sedikit gitu, karena kan kalau keluar dari pola sedikit karena itu bentuknya bukan persegi gitu ya, bentuknya tidak beraturan, kalau dia keluar sedikit dari polanya kan udah pasti dia talinya juga akan bertambah atau akan berkurang seperti itu. Okay. Jadi sekarang kalau misalnya ini yang sudah terjadi. Jika Anda menggunakan desain research juga seperti ini, dan ini terjadi pada siswa yang Anda teliti. Padahal Anda tahu bahwa sawahnya yang Pak Slamet itu pasti akan lebih lebar, lebih luas. Kelilingnya lebih dari kelilingnya sawahnya Pak satu lagi, Pak Joko. Nah, dengan anak yang menjawab hasil terbalik, itu bagaimana kalau sebagai guru? Nah, yang seperti ini. Sebenarnya guru itu kan harus sudah mencoba mana yang benar-benar hasil. Ya. Yang sebenar-benarnya hasilnya. Atau bahkan kemungkinan dia sama. Ya, yang seperti ini. Nah, bagaimana dengan anak yang mendapatkan hasil yang terbalik karena kesalahan tadi, kesalahan dalam mengukur dan segala macam. Bagaimana meyakinkan anak bahwa akhirnya yang Pak Slamet kok dapat tanah lebih besar, belinya lebih sedikit. Atau beli apa sih ini? Maaf. Beli kain kan? Kain buat membatasi beli kain kan? Oke. Nah, kalau sawahnya yang atas misalnya lebih kelilingnya lebih dari yang bawah, ternyata anak yang satu berbeda dengan harga yang 5.400.000, yang satu 6 juta. Kan itu membuat rugi kalau sudah pergi, ongkosnya sudah ada, belinya kurang, begitu. Nah, itu bagaimana kita sebagai guru mau menyatakan bahwa kita punya jawabannya. Tapi yang penting adalah yang satu harus lebih dari yang lain. Masalahnya yang satu bukan 6 juta, tapi 5.800.000, yang satunya menjadi 6.200.000. Ya, beda-beda sedikit begitu, tapi tidak boleh terbalik. Ini kayaknya ya Bu, kalau saya lihat dari gambar ini Bu, mohon maaf ya Bu, saya potong. Ini kayaknya kalau saya lihat dari gambar ini, kan kalau di las ini, dia kan bentuknya agak melengkung gini nih Bu, punya Pak Joko, terus agak gini ya. Ini juga sebenarnya ada lengkungannya, gini punya Pak Slamet juga. Tapi kalau di gambar ini bentuknya hampir kayak oval. Nah, kalau dilihat dengan teliti, ini sebenarnya masih ada space putih di sini. Kelihatan nggak Bu kursor saya? Iya, betul ya. Iya. Nah, di sini tuh harusnya berarti siswa itu menggeser sedikit talinya ya nggak sih? Jadi makanya kenapa dia perhitungannya mungkin beda, itu tadi karena membentuk kepolanya kurang sesuai. Ini dilihat dari sini nih, kan masih ada yang putih-putih nih, space-nya kosong. Kalau makin ada ke dalam, itu sebenarnya makin panjang atau makin pendek? Panjang.
Makin Karena kan panjang, iya. iya. Berarti sebenarnya mungkin yang 5.400.000 itu yang harusnya mendekati 6 juta ya. Iya. Kalau saya sih itu saya juga baru agak lihat nih di sini ada yang atas lebih luas ya? Yang lebih atas lebih panjang. Atas lebih panjang, iya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, guru harus seperti apa? Karena guru kan punya jawaban sebenarnya. Tapi jawabannya open ended memang eksak. Tidak eksak. Tetapi tetap bisa memberitahu bahwa yang si ini lebih dari yang ini kelilingnya. Itu harus sebenarnya. Kalau menurut saya ya Bu, mungkin ya guru juga memaparkan hasil percobaan gurunya gitu. Jadi kan sebelum membuat ini kan mungkin gurunya harus punya jawaban yang baku yang pasti dari hasil percobaan gurunya sendiri kayak gitu. Nah mungkin guru bisa memaparkan, kalau ibu gambarnya kayak gini, talinya kayak gini, sama nggak bentuknya sama kalian gitu. Mungkin kalau di guru mungkin agak lebih teliti, ini dia agak lebih ke dalam gitu. Oh ternyata agak beda ya gambarnya sedikit gitu. Di mana bedanya? Bukan, kalau ibu, maaf, kalau guru akhirnya menentukan jawaban itu nggak open ended lagi namanya. Guru hanya mau menentukan jawaban bahwa kelilingnya yang Pak Slamet sawah Pak Slamet lebih dari kelilingnya Pak Eko. Tetapi tidak menentukan besarnya berapa tek. Itu nggak open ended lagi namanya. Tetapi bahwa yang satu lebih luas dari yang lain atau yang satu kelilingnya lebih dari yang lain itu menjadi patokan kita untuk jadi guru sebagai guru. Nah, waktu ada anak yang terbalik, nah tadi Anda sudah benar waktu terbalik seperti itu, maka kembali lagi lihat pekerjaan siswa. Ada yang tidak teliti dan kemudian tanyakan seperti tadi. Yang Anda buat, yang siswa buat ini menjadi luasannya makin pendek atau makin panjang? Begitu. Kalau akhirnya dibilang anak itu makin panjang, nah kalau makin panjang berarti kamu harus hitung lagi karena nanti Pak Eko kalau beli percuma, kekurangan juga nanti, tidak tertutup semua. Begitu kira-kira yang seperti itu harusnya untuk dibalik. Nah, kalau misalnya Anda ada yang mengambil retrospektif seperti itu atau ada yang membuat penelitian desain riset, nah di bagian retrospektif harusnya yang seperti ini ada. Makanya saya tadi Ibu bertanya, Ibu tidak ingat semuanya, tapi apakah di bagian retrospektifnya itu dengan jawaban ada yang berbalik-balik antara dua orang anak, guru itu tahu bahwa siapa yang benar sebenarnya. Harusnya keliling siapa yang lebih panjang. Tetapi masalah dia membelinya sampai 6 juta atau 6.200.000, tetapi yang penting satu harus lebih dari yang lainnya, itu menjadi patokan guru. Tetapi tidak 6 juta, tidak 6.500.000, tapi ya berkisar sekitar itu gitu. Ya, tolong nanti kalau ada yang berminat untuk desain riset, maka penelitian itu harus sampai seteliti ini, dan ini memang lengkap. Nada Az-Zahra ini yang dipilih oleh Risa ini ya lengkap ya, sampai 4 pertemuan. Iya. Sampai 4 pertemuan. Oke, jadi kalau misalnya ada yang masih mau dikomentari oleh Risa, boleh mengirim lagi, kan yang dikirim ke Ibu sudah yang ini. Tapi kalau ada yang mau dikomentari lagi, di LMS itu Ibu mengatakan analisis revisi tambahan yang Anda harus mau tambahkan, silakan Anda tambahkan. Tapi Ibu tahu perlu di-upload lagi nggak Bu? Karena agak besar Bu skripsinya. PPT-nya aja ya Bu? PPT-nya saja. PPT-nya saja yang sekarang. Tapi nanti PPT untuk revisi itu tempatnya lain. Oh iya. Hairunisa belum kirim ya? Ibu periksa baru yoga yang ada. Iya Bu, berarti dua-duanya dikirim ya Bu sebelum sama di tempat yang berbeda. Di tempat yang berbeda. Yang pertama itu memang yang sekarang tampil. Tetapi kemudian dengan dikomentari dan segala macam, Anda kemudian menambahkan analisis Anda sebenarnya. Jadi agak posisinya berbeda, analisis revisi dengan analisis yang hari ini Anda siapkan ya, yang nilainya hari ini begitu. Tetapi revisi itu menjadi hal yang lain. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya dengan Risa, Ibu pindah ke Wildan. Ada lagi yang bertanya? Ya, oke, jika tidak itu tolong ditutup dulu Risa. Ya, terima kasih banyak Bu Pinta atas saran dan masukannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Muhammad Wildan.
Ya, baik Bu. Izin share screen Ibu. Ya, silakan. Baik, sudah terlihat ya? Sudah. Di slideshow, coba diperbesar. Baik Bu, sebentar. Ini pembimbingnya siapa ini, Rizka? Saya juga kurang tahu Bu, soalnya dikasih dapat skripsinya seperti itu. Dari siapa? Waktu itu sempat nanya-nanya ke kakak kelas, ada skripsi, dikasih sama Pak Muhar. Ini saya punya cenah Oh, Pak skripsi Muhar. ini. Oke. Iya. Rizka Novianda. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas salah satu skripsi dari karya Rizka Novianda yang berjudul Design Research, mengembangkan pemahaman konsep matematika siswa terhadap materi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV dengan pendidikan matematika realistik Indonesia atau PMRI di SMP Negeri 1 Tambun Selatan. Baik, langsung saja. Jadi di dalam skripsi Rizka, dia memiliki konteks atau phenomenological exploration. Jadi konteks yang terkaitnya itu materi matematika yang dengan konteks sistem persamaan linear dua variabel. Lalu aktivitas atau proses pembelajaran pada pokok pembahasan dari sistem persamaan linear dua variabel itu diawali dengan menggunakan konteks yang nyata. Jadi dalam skripsi dia menyatakan untuk konteksnya itu terlebih dahulu mengajak siswa untuk dalam kehidupan yang nyata dulu, yaitu konteks yang dekat dan mampu untuk dibayangkan oleh siswa. Seperti itu. Nah, lalu konteks yang dipilihnya itu konteks barter atau pertukaran senilai. Nah, dengan alasan dipilihnya konteks barter itu karena dapat diintegrasikan dengan unit aljabar, khususnya yang terkait dengan equation atau persamaan. Atau di sini di dalam skripsi beliau, skripsi Rizka menamakan sebelum ke dalam bentuk persamaan itu menggunakan dengan istilah kata senilai, dan yang nantinya siswa itu dapat menyamakan artinya senilai itu dengan sama dengan, lalu muncul dengan istilah persamaan. Jadi seperti itu. Nah, sehingga dalam konteks ini siswa pun akan menemukan secara mandiri terkait dengan pengertian SPLDV dan memunculkan strategi untuk memahami dan alternatif sebagai jembatan untuk memahami strategi formal dalam menyelesaikan persamaan yang berkaitan dengan SPLDV-nya gitu. Nah, jadi ya yang dimaksud konteks secara barter di sini, jadi di dalam beberapa pertemuan dia menggunakan 5 kali pertemuan. Di pertemuan pertama sampai pertemuan keempat itu lebih ke pemahaman konsep terkait dengan ya ini konteks yang dimaksud adalah konteks barter. Jadi nanti di barter ini pertukaran, jadi ada pertukaran koin emas, butir permata, dan juga beras dalam ukuran karung. Itu nanti ada konteks-konteks seperti itu. Nanti ada model-modelnya, nanti akan di slide berikutnya. Jadi konteks barter yang dimaksud itu untuk mencari keterkaitan dari nilai dari suatu benda tersebut gitu. Nanti siswa akan melakukan kegiatan menukar benda hingga memperoleh benda yang senilai. Nah, jadi
konteks barter yang digunakan di skripsi Rizka ini dalam penelitiannya seperti itu. Gitu. Oke, berikutnya. Bentar. Nah, lalu ada model. Jadi model yang digunakannya itu, penggunaan modelnya itu berfungsi sebagai jembatan atau bridge dari pengetahuan dan matematika tingkat yang konkret menuju pengetahuan matematika tingkat yang formal. Jadi di dalam bentuk pemodelannya itu jadi berdasarkan situasi yang diketahui dari lembar kerja siswa. Jadi di dalam skripsi di dalam penelitian Rizka itu dia melaksanakan dengan menggunakan beberapa lembar kerja siswa atau LKS. Jadi di lembar kerja siswa yang pertama, nah ini yang pertama. Jadi siswa itu mulai dengan menulis informasi yang diketahui, yaitu 1 koin emas senilai dengan 5 butir permata rubi. Dan 4 butir permata rubi itu senilai dengan 8 permata zamrud. Jadi dan siswa itu dituntut untuk mengikuti instruksi. Nanti di dalam di dalam pelaksanaannya siswa itu berbagai macam bentuk menggunakan suatu variabel. Ada yang menggunakan emas itu dijadikan sebagai E, ada yang menjadikan sebagai X dan lain sebagainya. Itu berdasarkan hasil dari prosesi diskusi dari antara guru dan siswa. Lalu ini untuk instruksi berikutnya, siswa melakukan pertukaran dan perbandingan dengan mengurangi 3 butir permata rubi dan 6 permata zamrud pada pertukaran pertama. Sehingga diperoleh 1 permata rubi itu senilai dengan 2 permata zamrud. Nah, jadi di dalam pertukaran yang kedua ini dilakukan berdasarkan pengurangan jumlah permata rubi dan zamrud pada pertukaran pertama gitu. Nah, jadi diwakili misal rubinya dia sebagai A misal dan zamrudnya sebagai B, maka 4 rubi itu sama dengan atau senilai dengan 8 zamrud. Lalu cari yang siswa diinstruksikan untuk mencari keadaan yang senilai, maka mengambil 1 buah rubi itu senilai dengan 2 buah zamrud. Gitu. Jadi ini prosesi pengurangan jumlah permata rubi dan zamrud. Lalu untuk kegiatan berikutnya, pertukaran yang ketiga, itu siswa kemudian melakukan pertukaran dengan perbandingan dengan menambahkan 5 kali lipat dari butir permata jenis zamrud yang senilai dengan 1 butir permata jenis rubi. Nah, sehingga didapat 10 permata zamrud itu senilai dengan 1 koin emas. Nah, jadi di pertukaran ketiga ini dilakukan berdasarkan penambahan. Kalau tadi kan berdasarkan pengurangan. Sekarang berdasarkan penambahan permata zamrud. Dengan melakukan perbandingan berdasarkan situasi yang diketahui pada lembar kerja siswa yang pertama tadi. Dan pertukaran yang pertamanya. Nah, di sini 1 koin emas yang senilai dengan 5 permata rubi. Jadi instruksi ini, mohon maaf. Nah, di instruksi ini pertukaran menambahkan 5 kali lipat permata zamrud yang senilai dengan 1 butir permata rubi. Lalu didapat 10 permata zamrud senilai dengan 1 koin emas. Nah, di sini 1 koin emas yang senilai dengan 5 permata rubi. Oh, berarti 1 koin emas senilai dengan 10 permata zamrud. Nah, jadi prosesnya itu ini ke samping dulu. 1 permata rubi senilai dengan 2 permata zamrud. Hasil dari kegiatan yang kedua tadi. Lalu dari kegiatan yang kedua maka didapatkan bahwa ternyata 1 koin emas itu senilai dengan 10 permata zamrud. Nah, nanti siswa itu diinstruksikan untuk menggambarkan ya model-model seperti ini gitu. Nah, lalu untuk berikutnya siswa menjawab pertanyaan kedua pada aktivitas ini. Jadi ada pertanyaan yang kedua dengan menganalisis hasil pertukaran pertama, yaitu 1 koin emas itu tadi itu senilai dengan 5 permata rubi. Nah, siswa melakukan penambahan 5 butir permata rubi sehingga memperoleh 25 permata rubi dan melakukan perbandingan dan menambahkan 1 koin emas setiap penambahan 5 butir. Jadi
dalam kegiatan yang berikutnya ini, 1 koin emas itu kan senilai tadi dengan 5 permata rubi. Sehingga siswa dengan melakukan penambahan 5 permata rubi dengan secara berkala, sehingga diperoleh 25 rubi. Jadi secara berkalanya 5 kali berarti. Perbandingan dengan menambahkan 1 koin emas dari setiap penambahan 5 butir. Jadi setiap penambahan 5 butir rubi itu dengan bertambahnya juga 1 butir koin emas gitu. Nah, di sini mohon maaf gambarnya agak berbayang karena saya dapatkan dari skripsi aslinya juga berbayang ya. Pas saya screenshot, jadi ini dapat hasil dari sana. Ini maksudnya bukan 2, tapi maksudnya ketika ditambahkan 1 butir emas, maka akan memunculkan 5 butir rubi berikutnya gitu. Jadi ketika ini maksud berbayang di sini, dia ada efek penambahannya gitu. Jadi 1 koin emas kan senilai dengan 5 rubi. Nah, di sini ketika ditambah menjadi 5 koin emas, maka akan senilai dengan 25 permata rubi. Yang sebenarnya instruksinya itu kan dengan menambahkan 5 butir permata rubi terlebih dahulu. Sebelum kita ketahui berapa koin emas. Jadi ketika dengan berkala ditambahkan 5 butir rubi dengan 5 kali berarti otomatis koin emas juga akan bertambah sebanyak 5 kali. Maka 5E itu sama dengan 25A. Yang tadinya 1E sama dengan 5A. Nah, terus berikutnya siswa itu memperoleh hasil pertukaran yaitu 25 permata rubi yang tadi didapatkan. 25 permata rubi itu akan senilai dengan 5 koin emas. Sehingga dengan menukar 25 permata rubi dengan 5 koin emas, Paulo ini siapa? Paulo ini bahan yang digunakan oleh peneliti. Jadi di dalam lembar kerja yang pertama LKS 1 itu menggunakan beberapa beberapa kasus yang ada. Jadi yang pertama di LKS ini atas nama Paulo. Nah, Paulo ini dia yang menjadi kasus dalam penukaran koin ini. Jadi penggunaan kata Paulo di sini ini nama orang. Jadi di LKS-nya itu siswa harus membaca cerita yang ada di LKS itu tentang si Paulo. Nah, Paulo ini berkaitan dengan si koin, rubi dan karung beras ini gitu. Jadi dia dalam kasus pertama di LKS pertama menggambarkan kasus Paulo dengan pertukaran emas, rubi dan juga karung beras gitu. Nah, jadi kembali ke sini sehingga dengan menukar 25 permata rubi dengan 5 koin, Paulo itu memperoleh 1 karung beras gitu. Memang di dalam di dalam skripsinya ini tidak dijabarkan secara jelas, secara rinci cerita Paulonya itu seperti apa tidak dijabarkan. Jadi hanya menggambarkan bahwa ya keadaan si Paulo hanya bentuk konteks dari instruksi bahwa ada beberapa, nah ini aja nih 1 koin emas senilai dengan 4 butir dan hanya seperti itu aja gitu. Lalu di sini di kegiatan yang model terakhir ini 1 karung beras itu senilai dengan 5 koin emas. Maka 1K ini kita variabelkan sebagai karung. 1 karung emas 1 karung beras itu sama dengan 5 emas. Dan ternyata hasil dari sana 5 koin emas itu sebelumnya itu kan 5 koin emas senilai dengan 25 permata rubi atau 5E sama dengan 25A. Nah, lalu dapat diambil kesimpulan ternyata 1 karung beras itu senilai juga dengan 25 permata rubi. Nah, siswa di lembar kerja 1 diharuskan untuk mendapatkan prosesi seperti ini gitu. Untuk kontribusi siswanya. Jadi di dalam kegiatan kegiatan pelaksanaan ketika prosesi dari pertemuan pertama sampai pertemuan
pemberian soal. Jadi siswa itu memiliki kebebasan dalam mengkonstruksi dan memproduksi strategi-strategi informal untuk memecahkan suatu masalah. Nah, strategi-strategi informal itu dihasilkan melalui proses konstruksi dan produksi oleh siswa, kemudian akan menjadi landasan untuk pengembangan strategi formal matematikanya gitu. Nah, dari kemampuan pemodelan yang ada, nah di sini ada kontribusi siswanya nih. Nah, ini di lembar kerja yang pertama tadi ada beberapa hasil. Di sini ada hasil dari Diti dan juga hasil dari kelompoknya Anissa. Di sini di kelompoknya Diti itu menuliskan informasi yang diketahui dalam beragam bentuk gambar yang menunjukkan keterangan dari benda-benda yang dapat ditukar gitu. Jadi di kelompok Diti ini dia langsung memodelkan seperti ini, menggambar bahwa dia menggambar emas seperti ini dan juga rubinya seperti itu. Jadi langsung dia menggambarkan ke dalam bentuk model. Berbeda dengan kelompoknya Anissa. Proses pengerjaannya itu dilakukan oleh kelompok lain pada aktivitas pertama ini sama juga sih sebenarnya, sesuai dengan awal, yaitu dengan melakukan perbandingan 4 butir rubi terlebih dahulu. 4 butir rubi yang senilai dengan 8 butir jamrud. Dan kemudian menyederhanakan bentuk menjadi 1 butir rubi terus dengan 2 butir jamrud. Dan menukar setiap butir yang senilai dengan 1 koin emas dan juga 2 jamrud. Sehingga diperoleh 10 butir jamrud dan senilai dengan 1 koin emas. Nah, jadi ini langkah yang digambarkan oleh Anissa. Jadi sesuai dengan informasi, dia mengikuti informasi dan begitu tepat dikatakannya. Jadi 8 butir dia menggunakan di sini menggunakan manik-manik yang tersedia gitu. Jadi menggambarkan bahwa 8 butir permata jamrud jadi berwarna hijau dengan senilai dengan 4 butir permata rubi yang berwarna merah. Dan seterusnya mengikuti langkah kedua tadi diwakili dengan mengurangi setiap butirnya. Jadi 2 butir jamrud itu senilai dengan 1 butir rubi. Lalu di langkah yang ketiga, berdasarkan yang diperoleh dari langkah kedua, kelompok Anissa memperoleh 5 butir rubi senilai dengan 10 butir jamrud. Dan membandingkan kembali dengan informasi yang diketahui bahwa 5 butir rubi itu senilai dengan 1 koin emas. Maka diperoleh 10 permata jamrud ditukar dengan 1 koin emas. Nah, itu jadi yang dimaksud dengan konteks barter itu ya menukar dari sesuatu yang diketahui dengan keadaan yang senilainya gitu. Nah, jadi dalam kemampuan pemodelan yang Anissa ini itu dalam menggunakan konsep barter untuk melakukan perbandingan serta penukaran emas dengan permata itu dapat dijadikan landasan awal. Landasan awal bagi bagi siswa untuk mengembangkan strategi formal di dalam pemodelan di dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan persamaan. Tuh. Ini juga ada kontribusi di pertemuan di lembar kerja siswa yang kedua. Sama di sini juga di dalam skripsinya Rizka itu hipotesis HLB-nya itu cukup jelas, cukup panjang juga, ada sampai ke dalam, makanya di skripsinya sampai ke dalam 5 kali pertemuan. Jadi 4 kali pertemuan dengan prosesi pemahaman konsep sehingga sampai akhirnya mendapatkan siswa mampu untuk menyelesaikan dengan prosesi penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan substitusi dan eliminasi. Lalu di pertemuan terakhir yang kelimanya itu dengan memberikan tes gitu, tes pemahaman. Nah, di sini waktu Anda 5 menit lagi. Iya, Bu. Jadi di kelompok ini proses pengerjaannya
Jadi di dalam ini ada Jody dan juga ada kelompok Anissa. Ini proses pembahasan yang LKS yang kedua untuk mendapatkan bahwa sama perbandingan yang senilai tadi gitu. Nah, lalu ada interaktivitasnya. Jadi proses interaktivitas tidak hanya dipandang sebagai belajar yang individu. Jadi belajar dengan komunitas kelas melalui interaksi antara siswa dengan guru dan juga antara siswa dengan siswa. Karena kontribusi siswa itu yang satu akan mempengaruhi perkembangan pengetahuan siswa yang lain. Jadi di dalam analisis yang ada, interaksi antara siswa dengan guru itu terjadi ketika siswa mengalami kesulitan dalam pemahaman soal. Lalu guru datang untuk bertanya dan juga siswa balik bertanya apakah terkait dengan permasalahan yang ada. Lalu interaksi siswa dengan siswa ketika setiap perwakilan anggota kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, kemudian siswa lain menanggapi diskusi yang sedang berpresentasi. Lalu keterkaitan antara materi juga, jika dalam pembelajaran suatu unit matematika mengabaikan keterkaitan dengan unit yang lain, maka akan berpengaruh juga pada pemisalan masalah. Nah, keterkaitan antara unit matematika di dalam skripsinya ini, topik pembelajarannya itu pada pembahasan sistem persamaan linear dua variabel dengan aritmatika. Konsep operasi bilangannya itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian yang ditemukan dalam pembelajaran topik ini. Gitu. Nah, jadi didapat juga HLT dari skripsinya, bagaimana penerapan pendekatan pendidikan PMRI dalam mengembangkan pemahaman matematika siswa di SMP 1 Tambun Selatan kelas 8 pada pokok pembahasan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, jadi berdasarkan hasil yang dianalisis retrospektifnya, karakteristik pendidikan PMRI berperan dalam mengembangkan pemahaman matematika siswa di kelas 8D ini di SMP Negeri 1 Tambun Selatan terhadap pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan di dalam skripsinya Rizka. Kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Ibu ke bagian tadi yang ada Diti sama Anissa. Ini Bu. Oke, di sini apa yang Anda mau perlihat yang membandingkan jawaban Anissa dengan apa? Membandingkan jawaban Anissa dengan Diti yang nggak bisa dibandingkan kan? Iya sih, memang tidak bisa. Jadi memang kalau di sini gambar dari Diti ini kan dia lebih kepada menggambarkan ke dalam bentuk model ya Bu ya. Tapi dia belum jawab. Iya dia belum jawab. Di Ya, sini Anda mau membandingkan apa di sini? Enggak, saya hanya menampilkan bentuk kontribusi yang ada ketika prosesi pembelajaran di pembelajaran pertama gitu aja Bu. Tapi Anda nulisnya membandingkan dengan jawaban kelompok Anissa, tapi kelompoknya Diti nggak menjawab apa-apa. Kita tidak tahu cara kelompok Diti menjawab apa. Iya, memang. Nah, kemudian Ibu tanya juga, itu di langkah 2 kelompok Anissa, itu sebenarnya kenapa dia harus ke situ? Padahal kan kalau 4 ditambahkan 1 lagi sudah jadi 1 emas. Kenapa dia mesti pakai langkah 2? Mungkin dia Ibu, mengikuti. Ibu tidak melihat komentar Anda. Ibu hanya melihat bahwa Anda membandingkan, tapi kemudian komentar Anda itu apa? Kontribusi siswanya seperti apa? Coba lihat slide sesudah ini. Lagi. Lalu, bagaimana sebenarnya interaktivitas yang terjadi di dalam skripsi itu? Mana analisisnya? Itu kan analisisnya Anda mana? Analisis retrospektif yang Anda baca itu kemudian apa yang terjadi di situ? Kalau ini Anda namanya memaparkan apa yang Anda baca, tetapi Anda tidak menganalisa apa yang Anda dari semua pengetahuan tadi. Proses interaksi yang terjadi siswa dengan guru itu formalitas, itu teori itu. Ketika siswa mengalami kesulitan begini-begini, kesulitan di mana?
pertanyaan-pertanyaan atau komunikasi yang mana yang Anda ambil? Nggak ada sama sekali yang memperlihatkan bahwa itu terjadi komunikasi. Coba dari awal sekali slide Anda. Nah, kalau ini oke, bagaimana cara SPLDV-nya? SPL apa ini namanya? SPL ini 2 variabel ya? Iya. Ya, SPLDV-nya. Di sini Anda berlama-lama, tetapi begitu Ibu menunggu bagaimana kemudian aktivitas, entertainment-nya, kemudian analisis retrospektifnya, tidak muncul dari analisis Anda. Anda berlama-lama di sini tadi, makanya Ibu bilang cepat. Ibu pengen lihat lagi di slide-slide berikutnya. Slide berikutnya tidak ada apa-apa lagi. Interaksi adalah entertainment-nya mana? Analisis entertainment-nya mana? Nah, keterkaitannya apa saja ini? Jadi dia keterkaitan dengan PLDV, sistem persamaan linear 2 variabel, dengan aritmatika, Bu. Karena di sana kan ada ada konsep keoperasi bilangan operasinya gitu, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagiannya. Ya, terus lalu komentarnya? Ya, jadi dari keterkaitan yang ada yang ada di dalam skripsinya itu prosesnya lebih kepada penanaman konsep dan juga hanya kepada prosesi ketika ada hanya penanaman konsep. Kok bahasa Anda Ibu nggak bisa ngerti bahasanya? Yang di situ cuma ada penanaman konsep. Kok hanya ada penanaman konsep, terus gimana maksudnya? Iya, jadi gini, Bu, ketika peneliti ketika sedang meneliti lalu mendapatkan hasilnya yang tidak sesuai, ketika peneliti mendapatkan hasil yang tidak sesuai, contohnya sebenarnya ada di bagian di pertemuan keempat. Di sana slide Anda mana yang membicarakan itu? Slide Anda mana yang membicarakan itu? Baik, bentar saya memang slide Anda kirim slide ke Ibu yang mana? Yang ini, Bu. Lah terus kemudian ini mau pindah kemana? Bentar, Bu, kepencet tadi. Kalau Anda memperlihatkan skripsinya dia, itu bukan komentar Anda namanya. Justru Anda tidak mengatakan sama sekali bahwa ada keterkaitan yang sangat penting di sini. Bahwa sistem barter itu kan anak-anak sebenarnya nggak ngerti. Kayak fotosintesis tadi, itu justru yang di kehidupan sehari-harinya. Sistem barter itu udah lama nggak ada. Tapi kemudian itu yang tercetus bahwa SPLDV itu adalah ada hubungannya dengan barter. Justru itu yang Anda harus ungkapkan sebenarnya. Di sini malah nggak keungkap sama sekali. Bahwa anak tuh gimana ngerti bahwa koin emas itu lebih berharga dari ruby. Ruby lebih berharga dari apa? Kemudian akhirnya 5 koin emas aja lebih berharga karung beras untuk makan pada saat itu. Itu nggak terungkap di Anda. Anda baca tuh cuma bagian kulitnya saja, tetapi bagian yang paling penting dari sebenarnya kalau guru menerangkan PMRI itu adalah kehidupan sehari-harinya. Anda tidak bicara sama sekali. Tiba-tiba saja ruby sama dengan ini sama dengan ini. Persis saja seperti yang ada di buku. Tetapi Anda tidak mengungkapkan sama sekali justru mana analisis Anda, itu yang Ibu kecewa di sini. Kalau tentang siswanya mendapatkan barter itu kan si Rizka yang bisa. Tetapi justru Anda nggak usah urusin Rizkanya lagi.
cara Rizka mengatakan 5 emas jadi ini itu mah gampang. Tetapi justru yang Anda perhatikan adalah justru apa yang sudah terjadi begitu. Jadi ini sama sekali, pokoknya Anda harus perbaiki ini karena Anda sama sekali tidak menganalisis. Anda cuma menerangkan apa yang Anda baca. Pelajaran juga untuk yang lain sebelum terlanjur untuk minggu depan. Ya, baik Bu. Oke, jadi nanti masih ada waktu untuk memperbaiki di bagian memperbaiki. Tetapi ini yang Ibu terima sebagai pada saat Anda presentasi. Jadi ini yang Ibu nilai. Tetapi Ibu ingin melihat ada perubahan tidak dengan komentar Ibu seperti ini. Oke, sebelum ditutup karena waktunya sudah lewat, ada yang mau bertanya dulu kepada Wildan. Mungkin bertanya yang memang Anda rasakan untuk minggu depan bahwa Anda tidak harus melakukan hal yang sama, misalnya seperti ini. Silakan. Yang minggu depan mau tampil itu kan Tuti dan Dias. Silakan, ada yang mau ditanya? Ada yang mau tanya tidak? Oke, tolong dijawab. Ibu mau Ibu, bertanya, maaf. Bu. Iya. Ya. Ini Risa apa Yoga? Ya, silakan Pak Yoga aja dulu. Ya. Keterkaitan dengan SPLDP mungkin saya ingin, kalau mungkin yang tadi Ibu bilang juga ya Bu, dari pemahaman barter itu kan sudah lama hilang ya Bu ya. Nah, ya. Terus yang mungkin kalau misalnya dalam penjelasan atau yang mau dikomentari kayak harga rubinya dulu misalnya itu berapa dalam kisarannya sekarang, nah terus dari harga emasnya berapa, nah itu mungkin baru bisa kayak dibarterin harganya berapa gitu sih Bu, kalau yang saya tangkap. Nah terus kalau yang pemisalan tadi itu udah kayak pemisalan biasa Bu, yang tadi apa, yang karung beras ya yang disebut Kak tadi kayak gitu sih Bu. Itu sih Bu tanggapan dari saya. Iya, oke. Ya justru itu, barter itu kalau emas itu kenapa lebih mahal dari rubi. Nah itu kan sebenarnya yang memang mesti diberikan ke anak-anak. Kenapa karung beras itu lebih mahal dari 5 emas? Nah apakah 5 emas itu dengan karung beras itu sekarang berapa sih koin itu harganya? Mungkin kita pakai kira-kira. Nah itu sebenarnya yang mesti dijadikan diskusi oleh kelompok ini siapa, oleh Wildan pada saat Anda menerangkan tadi di atas. Coba Anda ke atas dulu, slide Anda ke atas. Terus ke atas lagi. Oke, stop down di sini. Nah, pada saat di sini bukan kita diterangkan bagaimana membarter, itu udah jelas buat kita. Tetapi di sini justru komentarnya model ini menjadi sangat menarik, atau model ini menjadi hal yang tidak biasa adalah pada saat 1 emas itu disetarakan dengan 5 rubi. Anak-anak zaman sekarang A atau apa sih? A rubi ya? Iya. Yang merah tuh rubi, yang B itu apa? Yang B itu zamrud. Zamrud. Nah, anak sekarang memang rubi sama zamrud tahu. Nah, kenapa bisa lebih setara? Jadi kalau di sini justru yang mesti kita pertanyakan bahwa kalau 1 emas itu sama dengan 5 rubi, terus kemudian 4 rubi sama dengan 8 ini, berarti sebenarnya yang lebih mahal yang mana sih? Itu kan sebenarnya yang mesti dijadikan pertanyaan, apa anak-anak ngerti kalau 1E sama dengan 5A, terus kemudian 1E sama dengan berapa B, itu nanti akhirnya zamrud sama rubi mahalan yang mana kalau di kehidupan sehari-harinya. Tapi kemudian pas menjadi karung beras, udah kalau emas mau punya 5 aja kalau kelaparan akhirnya lebih mahal, lebih baik emas itu dijadikan karung beras, begitu kan? Itu kan kehidupan sehari-hari yang mestinya diangkat, dijadikan analisis bahwa bukan SPLDV-nya yang Anda berlama-lama menerangkan di sini. Kita semua sudah tahu itu. Saya sudah ini, tolong slide berikutnya. Nah, slide berikutnya lagi. Ya, di sini akhirnya bahwa kenapa karung beras pada saat dulu itu menjadi sangat lebih mahal dibanding rubi dan segala macam. Akhirnya ujung-ujungnya barternya karung beras.
itu kan bisa diangkat sebenarnya. Kenapa seperti ini? Nah, analisis Anda harusnya sampai seperti itu, bahwa model off ke model for, dari model off itu benar-benar kehidupan sehari-hari zaman dulu model off-nya. Waktu dijadikan ke sini menjadi model for, itu ada semuanya di bawahnya tuh, 1K sama dengan 25K. Kita tidak lagi perlu dikatakan K itu mungkin mewakili karung ya dan segala macam. Itu hal yang tidak perlu dibahas di sini. Yang perlu dibahas justru bagaimana analisis Anda. Ya, jadi Ibu komentaris sekali lagi, Wildan belum ada komentar yang justru menggali isi dari skripsinya Rizka. Padahal Rizka ini waktu membuat itu sudah sangat waktu itu Ibu menjadi ingat, tapi mungkin bukan bimbingan Ibu ini, tetapi membuat kita berkata bahwa oh, anak zaman sekarang masih tahu kata barter. Nah, itu yang kemudian kita angkat menjadi sebuah hal yang merupakan kegiatan manusia. PMRI adalah kegiatan manusia. Seperti fotosintesis adalah kegiatan yang sehari-hari anak-anak harus bisa tahu bahwa daun menerima sinar matahari seperti tadi. Oke ya, Wildan diperbaiki ini. Kemudian Risa tadi ada yang masih mau ditanya, masih ada waktu, oke, boleh? Iya Bu, maaf tadi saya mau ngumpulin ini di LMS, tapi waktunya sudah tidak bisa, udah nggak bisa ngirim Bu. Sebentar, Risa itu mengumpulkan untuk hari ini? Iya, yang tadi. Tapi tapi karena tadi Risa mengumpulkannya di WA. Iya. Itu sudah habis waktunya. Nanti kan Ibu munculkan lagi kalau ada revisi, waktunya beda lagi. Oke, nanti Ibu tambahkan sampai dengan Berarti jam. yang pertama tadi nggak usah ya Bu, nggak usah dikirim lagi? Enggak, ya, Ibu buka aja lagi untuk yang pertama, khusus untuk Risa kan sebenarnya. Iya. Ibu buka sampai jam 10:04 ya. Iya, Tapi Bu, kemudian kalau yang untuk revisinya itu biasanya Ibu kasih sampai minggu depan lagi. Kemudian untuk yang minggu depan Ibu buka untuk sampai dengan jam 8-nya hari Rabu depan begitu. Ya, baik, terima mulai kasih. dari hari ini. Iya, oke. Ada lagi? Jika tidak, silahkan. Tuti mau bertanya? Tidak. Jika tidak, hari ini semuanya hadir. Untuk isi absen, tolong Leili hadir. Ya, Nisa mau bertanya? Tidak? Mohon maaf, bukan saya belum ngirim Ibu yang minggu kemarin. Masih Iya, bisa saya ngirim buka. nggak? Ya, oke, nanti Ibu buka lagi juga. Sampai 10:04 semuanya ya, hari ini. Terima kasih, Bu. Oke, Leli hari ini 10 mahasiswa ya hadir. Terus untuk hari Kamis tolong tetap jam 8 ya. Tapi jam 8 hanya bisa sampai jam 9 lebih gitu. Ya, karena minggu depan Ibu ingin memberikan PowerPoint terbaru, apa yang harus menjadi tugas dari kelompok. Tidak bisa kelompok, tugas mandiri saja. Ya, karena di LMS Ibu sudah buat rancangan kegiatannya. Oke. Ibu tutup hari ini. Oke, jangan lupa Wildan diperbaiki. Banyak yang harus diperbaiki karena justru Ibu mau baca analisis Anda di revisinya nanti. Ya? Ya, baik Bu. Ya. Oke, Ibu akhiri saja. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang bahasa Inggris, berbahasa Inggris ya. Wildan, iya. Iya, Bu. Dibaca lagi semuanya. Oke, ya.